Salam, selamat malam sahabat terkasih. Di penghujung hari ini, sebelum kita memejamkan mata dan menyerahkan seluruh kelelahan kepada Tuhan, mari kita datang dengan hati yang tenang. Ada hari-hari yang terasa panjang, melelahkan dan sunyi. Namun, justru di saat seperti itulah Tuhan sering berbicara dengan paling lembut. Malam ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 8-20. Kisah tentang para gembala yang menerima kabar terbesar dalam sejarah. Bukan di istana, bukan di pusat kota, melainkan di ladang pada malam hari. Sahabat terkasih, mari kita membaca Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Sahabat terkasih, para gembala sedang melakukan rutinitas biasa. Tidak ada peristiwa istimewa, hanya malam yang sunyi, pekerjaan yang berulang, dan tanggung jawab yang sama setiap hari. Banyak dari kita hidup seperti para gembala itu. Hari demi hari berjalan begitu saja. Tidak ada sorotan, tidak ada pujian, hanya kewajiban dan kelelahan. Namun, justru di malam biasa, Tuhan memilih untuk datang. Ini mengajarkan kita satu kebenaran penting. Tuhan tidak menunggu hidup kita menjadi istimewa untuk menyatakan kemuliaannya. Ketika malaikat Tuhan berdiri di dekat mereka, Alkitab mencatat, lalu mereka sangat ketakutan. Reaksi pertama manusia terhadap hadirat Allah seringkali adalah takut. Takut karena merasa kecil, tidak layak, atau tidak siap. Namun, malaikat berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Firman ini relevan untuk kita malam ini. Banyak ketakutan muncul saat malam tiba. Takut akan hari esok, takut tentang kesehatan, takut soal ekonomi, takut akan masa depan yang belum jelas. Namun, Tuhan datang bukan untuk menambah ketakutan, melainkan membawa kabar sukacita. Jika Tuhan hadir, ketakutan tidak lagi berkuasa. Lukas 2 ayat 11-12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tidak ada pidato panjang, tidak ada penjelasan teologis, hanya satu berita inti, juru selamat telah lahir. Tandanya pun sederhana, seorang bayi terbaring di palungan. Tuhan memilih kesederhanaan untuk menyatakan keselamatan. Ini mengingatkan kita bahwa keselamatan bukan tentang pencapaian besar, tetapi tentang anugerah besar. Tiba-tiba bala tentara surga memuji Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi. Kemuliaan surga tidak muncul di istana Herodes, melainkan di ladang gembala. Ini membalikan cara pandang manusia. Tuhan tidak mencari tempat yang megah, tetapi hati yang terbuka. Tuhan tidak menunggu kita sempurna, tetapi mau hadir di kerendahan. Kemuliaan Tuhan seringkali dinyatakan di tempat yang tidak kita duga. Sahabat terkasih, para gembala berkata, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi itu." Mereka tidak hanya mendengar, mereka melangkah. Iman sejati selalu menghasilkan respons. Mungkin malam ini Tuhan sudah berbicara melalui firman-Nya, menguatkan hati, menegur dengan lembut,
mengingatkan untuk percaya kembali. Pertanyaannya, apakah kita mau melangkah? Sahabat terkasih, setelah melihat bayi itu, para gembala menceritakan kepada semua orang. Sukacita dari Tuhan tidak pernah berhenti pada diri sendiri. Ia mengalir, ia menyebar, ia memberi dampak. Orang yang sungguh mengalami Tuhan tidak bisa diam. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Sahabat terkasih, berbeda dengan gembala yang bersaksi keluar, Maria merenung ke dalam. Dua respon yang sama-sama indah. Malam adalah waktu yang tepat untuk seperti Maria, menyimpan firman, merenungkannya, membiarkan Tuhan bekerja di kedalaman hati. Sahabat terkasih, para gembala kembali memuliakan dan memuji Allah. Masalah mungkin masih ada, rutinitas tetap sama, namun hati mereka sudah berubah. Pertemuan dengan Tuhan tidak selalu mengubah keadaan, tetapi selalu mengubah hati. Sahabat terkasih, malam ini Tuhan mengingatkan kita. Ia hadir, Ia peduli, Ia membawa damai. Tidak peduli betapa sunyinya hidup kita hari ini, Tuhan tidak melewatkan kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Di tengah kelelahan dan kesunyian, Engkau datang membawa damai. Kami menyerahkan semua beban, ketakutan, dan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah hati kami tenang, jiwa kami dikuatkan, dan iman kami diteguhkan. Kami percaya Engkau bekerja bahkan saat kami beristirahat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan malam ini. Jika renungan malam ini memberkati hidupmu, luangkan waktu untuk menyimak firman Tuhan secara rutin dan bagikan renungan ini kepada mereka yang membutuhkan penguatan di malam hari. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.